kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United baru saja dikabarkan telah menuntaskan proses kedatangan Ruben Amorim. Pelatih Sporting CP itu dikabarkan bakal diplot sebagai pengganti Erik ten Hag yang baru saja dicopot jabatannya sebagai pelatih. Sayangnya langkah MU boleh dikatakan telat karena tim-tim pesaingnya yang lain kini sudah menemukan pakemnya masing-masing. Ketika tim-tim lain berlomba-lomba merekrut pelatih muda, MU memilih stay dengan ten Hag. Barulah ketika kehancuran itu sudah di depan mata, Setan Merah mengambil langkah bertolak belakang, ikut-ikutan tren merekrut juru taktik muda. Lantas, bagaimana kira-kira kiprah MU di bawah asuhan Amorim yang terbilang telat gabung ke Old Trafford? Seperti biasa, sebelum menyimak videonya, pastikan Football Lover sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan update-update menarik seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Sebelum musim kompetisi 2024-2025 bergulir, ada sebuah tren baru yang melanda sepak bola Eropa. Klub-klub raksasa yang sedang mencari pelatih mendadak gencar berburu pelatih-pelatih muda. Hasilnya dapat dilihat, Liverpool punya Arne Slot, Chelsea punya Enzo Maresca, serta Bayern punya Vincent Kompany. Manchester United sejatinya berada dalam posisi ideal untuk berburu pelatih baru. Musim 2023-2024 menjadi musim yang mengecewakan buat klub yang berbasis di Manchester itu. Erik ten Hag tak kuasa membawa MU kembali bersaing di papan atas dan justru finish di urutan ke-8 klasemen IPL yang merupakan catatan finish paling buruk Setan Merah. Ketika klub-klub yang sedang butuh pelatih baru seperti Chelsea dan Liverpool memutuskan berinvestasi untuk pelatih-pelatih muda, MU memilih mempertahankan kepercayaan mereka pada ten Hag. Sir Jim Ratcliffe tampaknya ingin memberi kesempatan kedua buat ten Hag pasca keberhasilannya memberikan trofi Piala FA musim 2023-2024. Untuk musim 2024-2025, manajemen MU bahkan memberikan kepercayaan lebih besar kepada ten Hag untuk mengubah nasib MU. Pelatih asal Belanda itu diberi kekuasaan untuk mendatangkan pemain-pemain yang ia inginkan. Ten Hag juga diberikan keleluasaan untuk memboyong staf-staf pelatih yang sesuai dengan dirinya. Erik ten Hag adalah seorang pribadi yang optimis, dan kepribadian seperti inilah yang ia tampilkan dalam sebuah interview sebelum musim 2024-2025 bergulir. Pasca mendapat sodoran kontrak baru, ten Hag optimis dengan MU. Pelatih asal Belanda itu berjanji akan memperbaiki performa timnya, sehingga MU musim 2024-2025 akan menjadi MU yang berbeda dengan musim sebelumnya. Namun, janji tinggallah janji. MU musim 2024-2025 memang berbeda dari MU musim 2023-2024. Namun alih-alih menjadi MU yang berbeda dalam konotasi positif, yang terjadi justru sebaliknya. Kendati mendapat kepercayaan memboyong pemain-pemain dan staf-staf yang ia mau, ten Hag seakan mengkhianati kepercayaan yang diberikan Sir Jim Ratcliffe dan jajaran manajemen tim. Posisi ini tentu lebih buruk dari capaian Setan Merah di akhir musim lalu, yakni finish di urutan ke-8 klasemen. Bukan hanya di IPL, MU juga tidak bisa berbuat banyak ketika mentas di panggung Eropa. 3 pertandingan sudah dilakoni pasukan ten Hag di ajang Europa League, 3 laga itu semuanya berakhir imbang. Skuad ten Hag terperosok ke posisi 21 klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Posisi demikian praktis membuat MU membutuhkan usaha ekstra demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Setelah gonjang-ganjing pemecatan, puncak kesabaran manajemen terhadap ten Hag akhirnya habis sudah. Laga melawan West Ham yang berakhir dengan kekalahan 2-1 menjadi akhir perjalanan ten Hag di Old Trafford. Pelatih berkepala pelontos itu resmi dipecat pada 28 Oktober 2024 kemarin. Pasca pemecatan ten Hag, MU bergerak cepat menjajaki semua kemungkinan yang bisa mereka dapatkan. Pada akhirnya, pilihan mereka jatuh pada sosok Ruben Amorim, pelatih asal Portugal yang sedang naik daun.
Amorim adalah sosok yang membawa Sporting CP puncaki klasemen Liga Portugal musim ini lengkap dengan catatan unbeaten buat timnya. Sebagai pelatih muda dengan prestasi cukup bagus, Amorim adalah pelatih yang punya visi. Satu hal yang selama ini tidak dipunyai Manchester United era Ten Hag. Mengandalkan pakem 3-4-3, Amorim adalah pelatih yang mengedepankan serangan mematikan. Amorim adalah pelatih yang punya filosofi bermain jelas, sesuatu yang jelas-jelas dibutuhkan MU. Sayangnya, lagi-lagi perekrutan Ruben Amorim bisa dibilang telat. Bagaimana tidak, MU baru memutuskan langkah perekrutan ini saat tim-tim lain mulai nyetel dengan pelatih-pelatih barunya. Amorim memang bukan sosok sembarangan, tapi pelatih 39 tahun ini tentu perlu proses adaptasi yang mungkin akan memakan waktu lama buat MU. Ambil contoh Liverpool. Klub raksasa yang satu ini memutuskan berinvestasi pada sosok Arne Slot, seorang pelatih yang belum punya rekam jejak mentereng menangani klub raksasa. Namun begitu, Slot telah berhasil mempertahankan status terat sebagai raksasa IPL. Liverpool asuhannya bahkan menjadi tim terkuat di kompetisi kasta tertinggi Inggris musim 2024-2025. Kemudian ada Chelsea. Tim yang musim lalu ancur-ancuran sekarang sudah mulai berbenah di bawah asuhan Enzo Maresca. Mantan asisten Pep Guardiola ini memperbaiki masalah The Blues satu demi satu. Hasilnya, Chelsea menjadi tim yang cukup solid baik dalam bertahan maupun menyerang. Ibarat kata, klub-klub lain seperti Chelsea dan Liverpool sudah berlari, MU dengan perekrutan Amorimnya baru mau ambil ancang-ancang. Kendati demikian, perekrutan Amorim tetap menjadi sesuatu yang menarik buat MU. Apalagi pelatih asal Portugal itu akan menjadi pelatih termuda setan merah sepanjang eksistensi mereka di IPL. Perekrutan Ruben Amorim ke Old Trafford boleh jadi agak terlambat. Namun bukan berarti pelatih asal Portugal itu tidak menawarkan sesuatu yang positif ke dalam skuad Manchester United. Seperti yang telah dibahas, Amorim adalah pelatih yang punya visi. Paling tidak, atribut Amorim yang satu ini bisa membawa MU ke arah yang lebih jelas. Di era Ten Hag, MU adalah tim yang bermasalah dengan ketajaman. Fakta ini dibuktikan dengan catatan statistik 22 peluang emas terlewatkan yang sudah didapat MU musim ini. Sebagai catatan, jumlah ini menjadi yang terbanyak di antara para kontestan IPL lain, menyamai catatan Tottenham Hotspur asuhan Cengiz Postecoglou. Dengan pakem 3-4-3 serta gaya main agak-agak mirip Arne Slot, yakni memancing pressing lawan, Amorim menawarkan sedikit solusi untuk MU. Untuk urusan mencetak gol, Amorim layak diperhitungkan. Musim ini, Sporting CP besutannya berhasil mencoploskan 30 gol ke gawang lawan, yang mana ini menjadi catatan paling banyak di Liga Portugal musim 2024-2025. Namun sekali lagi perlu diingatkan, Amorim juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan gaya main MU, terutama gaya main IPL yang super ketat. Terlebih skuad yang akan diserahkan kepadanya adalah skuad yang dibangun berdasarkan gaya main Erik ten Hag. Para fans MU agaknya perlu sedikit bersabar agar Amorim bisa mengimplementasikan visinya dengan baik di Old Trafford. Itulah dia pembahasan perekrutan Ruben Amorim oleh Manchester United yang bisa dibilang agak telat. Bagaimana menurut football lover sendiri? Apakah Amorim dengan visi yang ia bawa adalah orang tepat untuk mengembalikan MU ke era kejayaannya? Coba komen di bawah ya.